Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 2% ke angka 5.948. Dan di video ini saya akan coba menganalisa pergerakan dari IHSG. Bagaimana potensi IHSG dalam satu minggu ini? Bisakah bertahan di garis EMA 150? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Hari ini kita tahu semua bahwa IHSG turun 2%. Jadi pada saat awal-awal pembukaan IHSG sempat hijau, tetapi menjelang sesi kedua dan pada saat masuk sesi kedua, IHSG terus bergerak turun. Dan jika kita lihat di grafik, memang secara grafik sudah terlihat IHSG sudah kurang bagus trennya. Karena saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Penentuan saat ini adalah di garis EMA 150. Memang sebelumnya ada support di 5.800, tapi saat ini 5.800 memang sudah dekat dengan garis EMA 150. Dan apabila teman-teman ada yang menganggap support kuat saat ini di 5.800 masih oke, tapi saya lebih lihat di garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar angka 5.870 sampai 5.872. Secara tren juga bisa kita lihat trennya sudah mulai menurun. Tapi memang selama masih bertahan di atas garis EMA 150, IHSG masih akan sideways. Tapi memang sideways cenderung downtrend untuk tren jangka menengahnya. Karena memang dari yang sebelumnya bergerak sangat uptrend, mulai masuk Januari trennya sudah mulai melemah. Apalagi saat ini memang kondisi bursa kita lebih banyak sentimen negatifnya. Pertama, laporan keuangan rata-rata saham di bursa kita kurang bagus. Itu yang membuat banyak saham bergerak turun. Masalah kedua, asing sudah mulai keluar kembali dari bursa kita. Hari ini juga asing masih net sell. Dan masalah ketiga adalah masalah BPJS yang rencananya akan mengurangi investasi di bursa kita. Ini juga merupakan sentimen negatif, walaupun belum ada kepastiannya. Tapi rumor atau berita saja itu sudah sentimen negatif. Dan membuat semua orang akan khawatir kedepannya akan jadi gimana. Tapi memang jika kita lihat di grafik, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, sebenarnya IHSG masih oke. Tapi dengan lihat kondisi saat ini, kita sudah harus sangat hati-hati. Apalagi bentar lagi sudah mau masuk bulan 5. Dan kita semua tahu juga, IHSG pergerakannya sangat tergantung dengan saham-saham big caps. Sekarang saya akan coba bahas sedikit 5 top 5 dari big caps yang ada saat ini. Yang pertama, saham BBCA. Bisa teman-teman lihat, selalu saya jelaskan ke teman-teman di setiap video, fokus saya itu garis EMA 50 dan 150. Apabila sebuah saham telah turun di bawah garis EMA 150, biasa saya sudah hindari. Karena memang trennya akan mulai bergerak turun. Apabila dia gagal bertahan di atas garis EMA 150. Apalagi jika kita lihat BBCA, garis EMA 50 juga sudah mulai bergerak turun. Apabila berpotongan dan berada di bawah garis EMA 150, itu akan lebih bahaya. Dan bisa kita lihat saat ini untuk support terdekat BBCA di harga 30.000. Jadi saat ini sudah dekat dengan harga 30.000. Jadi memang untuk jangka pendek bisa saja ini masih rebound, tapi rebound yang ada kemungkinan besar hanya akan berlangsung sementara. Karena memang sampai saat ini jika kita lihat penurunan 2% ini masih disertai distribusi. Dan alasan utama kenapa BBCA masih terus bergerak turun karena asing dalam 1 bulan terakhir ini terus melakukan distribusi dengan jumlah besar pada saham ini. Karena selama asing masih terus keluar, BBCA akan sulit untuk bergerak naik. Bisa saja memang ada rebound sementara, tapi itu bukan berarti ada tanda-tanda untuk reversal trend. Selama belum ada tanda-tanda reversal trend atau mulai bergerak sideways dulu, BBCA potensinya akan mengarah ke bawah. Jadi apabila saham-saham blue chip arahnya masih semua mengarah ke bawah, IHSG akan sulit untuk mengarah ke atas.
Karena IHSG itu cerminan dari saham-saham yang ada di bursa kita. Sekarang kita lihat BBRI. BBRI hari ini juga turun. Sebelumnya memang sempat berhasil rebound dari garis EMA 150. Tapi saat ini turun kembali mengetes support ini. Memang untuk saham BBRI masih lebih oke dari BBCA karena saat ini masih bertahan di atas garis EMA 150. Tapi selalu saya jelaskan, hati-hati apabila support di EMA 150 terlewati. Karena apabila terlewati, untuk saham BBRI ini maka target berikutnya adalah atau support berikutnya adalah di harga 4.000. Dan secara tren BBRI akan mulai bergerak downtrend. Jadi apabila ternyata dalam satu minggu ini BBRI gagal bertahan di atas support di EMA 150, potensi untuk downtrend akan sangat besar. Dan untuk data broker summary juga bisa kita lihat BBRI saat ini juga masih distribusi. Dan sebelumnya asing 2 hari terakhir masuk, hari ini distribusi kembali. Jadi ini bisa kita pantau untuk trading jangka pendek apabila berhasil rebound. Tapi ingat, saya tidak menyarankan untuk membeli dan hold untuk jangka menengah saat ini. Apalagi memang tujuannya trading. Untuk trading sebaiknya hanya trading jangka pendek dan memanfaatkan rebound ini. ICE juga bisa kita lihat hari ini masih terus bergerak turun. Dan sebelumnya bisa kita lihat setelah berhasil turun dari garis EMA 150, trennya akan terus bergerak ke turun. Dan memang sebelumnya masih sempat bertahan di atas support di harga 5.400, saat ini sudah turun mendekati support berikutnya di harga 5.000. Jadi memang trennya sudah mulai downtrend setelah turun dari garis EMA 150. Dan ini juga bisa kita lihat garis EMA 50 telah berpotongan. Jadi harus lebih hati-hati untuk saham ICE. Bisa-bisa support di harga 5.000 juga akan terlewati. Dari data broker summary juga bisa kita lihat hari ini turun 3%, ini masih distribusi. Dan asing juga selama 1 bulan terakhir ini terus keluar dari saham ICE. Sehingga memang pergerakannya juga cenderung bergerak turun. Saham UMVR juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sangat downtrend. Setelah downtrend sempat sideways yang memberikan harapan, tapi terlihat saat menyentuh garis EMA 50 masih gagal break dan hari ini telah turun di bawah support di harga 6.500. Jadi sebelumnya 6.500 masih bisa menahan penurunan dari saham UMVR, saat ini sudah mulai bergerak downtrend kembali. Jadi downtrend sempat sideways, saat ini mulai turun lagi. Untuk support berikutnya jika kita lihat di sekitar harga 6.150. Dan pada saat bulan April kemarin malah sempat menyentuh harga 5.300. Jadi untuk saham UMVR sebaiknya jangan entry dulu karena trennya masih sangat downtrend saat ini. Dari data broker summary jika kita lihat penurunan 2% ini masih distribusi. Sedangkan asing hari ini malah masuk melakukan sedikit akumulasi. Tapi teman-teman harus lihat ini walaupun akumulasi jumlahnya hanya sedikit. Jadi bukan berarti asing mulai masuk dan saham ini akan mulai bergerak naik. Karena memang secara tren saat ini masih sangat downtrend. Minggu ini memang masih ada potensi untuk rebound sementara karena saat ini belum terkonfirmasi break dari supportnya. Tapi jika kita lihat secara umum masih sangat downtrend. Dan terakhir kita lihat saham Telkom. Dibandingkan keempat saham tadi, Telkom trennya lebih oke dibandingkan keempatnya. Karena saat ini masih berada di atas garis EMA 150. Dan sebelumnya masih bergerak sideways.
Jadi kemarin saja Telkom masih bertahan di atas garis EMA 50 yang saat itu berada di sekitar harga 3.360. Sedangkan untuk garis EMA 150 di harga 3.280. Jadi tren untuk Telkom saat ini masih sideways. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Jika kita lihat data broker summary, ini masih distribusi. Sedangkan asing terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi secara tren, Telkom masih ada potensi untuk turun mengetes support di EMA 150. Teman-teman bisa pantau saham ini karena masih ada potensi untuk rebound. Karena sebelumnya juga beberapa kali Telkom menyentuh garis EMA 150 dan masih berhasil rebound. Tapi ingat ini masih sideways. Dan potensi untuk break dari garis EMA 150 juga masih ada. Karena itu apabila berhasil rebound, kita hanya trading jangka pendek dan harus sangat disiplin. Apabila terlihat sudah mulai turun, kita harus secepatnya take profit. Jadi dari 5 saham big caps ini bisa kita lihat rata-rata trennya sudah mulai bergerak turun. Karena kelima saham ini saja trennya sudah bergerak turun, ISG akan sulit untuk bergerak naik. Walaupun tidak turun, kemungkinan besar akan bergerak sideways dan masih akan sulit untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi pergerakan ISG walaupun berhasil bertahan di atas garis EMA 150 masih akan bergerak di antara range garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk saat ini saran saya sebaiknya wait and see dulu. Apabila mau trading pun jangan dengan dana yang sangat besar. Mungkin maksimal 50% saja dan selalu tunggu rebound dari daerah support baru kita entry. Dari dulu juga selalu saya sarankan untuk entry di saat rebound dari daerah support kuatnya atau berhasil break dari resisten. Saya tidak pernah menyarankan untuk beli di sekitar resisten atau pada saat berada di tengah-tengah support dan resisten. Mungkin ada beberapa yang bilang, Pak, kenapa selalu sarankan hal kayak gitu dan lain-lain, tapi itu yang paling aman. Saya selalu bilang lebih baik kita gagal membeli sebuah saham dan dia naik daripada kita maksain beli dan ternyata dia turun, apalagi dengan kondisi bursa seperti sekarang ini, kita akan rugi sangat dalam. Apalagi sekarang penentuan ISG itu di garis EMA 150 atau di harga 5.800. Apabila support ini gagal menahan penurunan ISG ada potensi untuk ke harga 5.000. Jadi kita harus hati-hati karena trennya saat ini sudah sideways cenderung downtrend. Jadi jangan terlalu agresif, jangan terlalu optimis, walaupun juga jangan terlalu negatif atau terlalu pesimis pada ISG. Memang saat ini belum ada sentimen positif. Tapi bisa saja ke depannya tiba-tiba ada sentimen positif dan ISG dan saham-saham yang ada juga tiba-tiba bisa bergerak naik. Dan ini memang selalu ada tiap tahun, bukan cuma tahun ini saja. Jadi jangan stres untuk teman-teman yang baru mulai join pada bulan 10 tahun lalu. Karena kondisi bursa seperti ini sangat wajar terjadi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.